Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Tahan dulu sampai situ. Jadi kalau orang nggak beriman kepada ayat Allah, izin Allah nggak? Izin Allah. Jadi kalau nggak beriman nggak apa-apa dong? Kan Allah izin juga, gitu nggak? Enggak. Coba baca kan? Tidak akan beriman Kecuali dengan izin Jadi Allah. berarti kalau orang yang nggak beriman diizinkan Allah nggak? Iya. Situ Diizinkan. Jadi orang tidak beriman juga diizinkan Allah. Tapi Allah bilang di bawahnya, lanjut. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Tuh. Jadi Allah mengerti itu ada di mana? Di otak. Pengertian ada di mana? Di otak. Otak itu namanya apa? Akal. Jadi misal gini, udah saya berbuat jahat juga izinanku Allah. Tapi Allah bilang ada akal. Betul kan? Masa kamu tidak mau berpikir gitu, ya? Jadi antara tadi dokter kalau si Ibu Maima bilang mau pilih semuanya, yaitu manusia yang paling beruntung. Jadi pilih huruf tajwidnya bagus, murotalnya bagus, artinya bagus, tinggal prakteknya. Berarti sempurna. Maka kembali kepada jiwa yang sempurna. Ya, saling membutuhkan kan ya? Dokter antara saling membutuhkan. Iya. Jadi berantai kan? Jadi kalau ibu cuma ngaji, hafal one day one juice, tapi nggak ada artinya, bagaimana makainya? Percuma. Atau Tidak akan ada perubahan. Kan tadi pedong. Pedong. Seperti pilot mempergunakan semua alat-alat di pesawat supaya kapalnya stabil. Jadi manusia harus stabil dengan kehidupannya masing-masing. Nggak bisa stabil tanpa bantuan Tuhan. Jadi kalau mau baca resep baca resep. Sehari 3 kali, kadang-pun baca di kan pagi. Nanti jam 12 baca lagi. Sehari dibaca 3 kali. Pagi, sore dibaca resep itu. Quran gitu dimakan. Sakit. Ini tambah semua atau sakit? Sakit. Sakit. Balik ke dokter, cek dokter dimakan nggak obatnya? Enggak, saya baca doang dok. Apa dokter bilang? Aja kan Habiskan obatnya gitu. baru sembuh. Quran mah bu, kekuatannya ini sucinya kalau ibu pakai. Kalau nggak dipakai ya dia nggak suci lah. Ya, nangkap. Sampai situ ada yang bertanya, alhamdulillah. Ya, jadi udah keterima PPH-nya, pendengaran udah diterima. Sebagian dikasih apa? Sebagian dipakai apa tuh? Menikmati musik, menikmati dangdut, boleh tidak? Boleh. Tapi sebagian harus dipakai apa tadi? Mempelajari, dulu dangdut, terus musik, terus. Pan eta pendengaran siapa yang ngasih? Penglihatan? Malah mensocanan kalau dibutakan hari itu. Ya kan nggak bisa lagi menikmati barang-barang yang bagus. Nah sebelum itu terjadi, bagi Allah mah seperti membalikan telapak tangan. Kalau kita bersyukur, pakai itu mata untuk melihat ayatku, pakai itu telinga untuk mendengarkan firmanku kan gitu. Ya. Nah, ini lagi barangkali sebagai masukan, saya suka mendengar di HP itu ibu pakai apa? Murotal ya. Murotal. Itu sebenarnya cuma daripada musik ya. Iya betul. Ya. Betul ya? Betul. Kita lihat coba suratnya 204-nya baca. Kan sudah dipakai tuh di 7 surat 7 204. Kan tadi dipakai supaya ibu kelihatan soleh, dipakai tah dina HP. Lamun disadar teh Allah. Kamu ditinggalkan mama. Nah, mantap ieu ayatna coba. Coba ayatna tinggal heula ieu ayatna. 704. Atau ibu sambil tidur mendengarkan ayat Quran. Supaya tidur supaya nggak deket setan gitu ya. Coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu 7204. Iya Buati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ibu nyuci, murotal weh. Ibu kan murotal lu. Si HP. Ibu nyuci, nyeuseum Al-Qur'an ada eta ngaji sorangan eta HP. Kira-kira sopan teu? Sopan. Kan nggak sopan, Bu. Itu kan firman Allah. Walaupun ada HP, kan tadi apabila dibacakan Quran dengarkanlah dan diamlah. Itu kudu cicing, kudu diam, kudu menyimak. Berarti ibu sopan nggak begitu? Kalau dangdut ibu sambil budak gidik nggak apa-apa. Kalau didengerin sama bayi yang tidur gimana? Bayi ngerti nggak dia? Kan itu pedoman.
Bayi bisa nggak berpedoman ke Quran? Belum. Apa pedomannya ke ibunya? Ibunya yang harus ngerti Qurannya. Itu. Tapi rata-rata sedikit. Nah tadi nggak ngerti ayat tadi. Apabila dibaca Quran dengarkan. Iya. Ibu nyuci, sasapu Quran, nyanyi seorang Quran teh. Kira-kira ibu di hadapan Tuhan sopan apa enggak? Iya kan, misalnya sepel si bapak teh gue juga ada gini kamari antar sekarang mah saya masih di kamar. Kita sopan tuh kira-kira coba. Ayeuna lamun aya Pak RT ke rumah, ibu kudu beri nyeuseut, dicarekan teu? Jadi hargaan. Sama teman aja begitu. Lu mah gua kesini malah nyuci, malah masak, carekan teu? Ieu mah alun nu ngomong, Bu. Dianggap sepele, dibuntutan, dihitutan dinya. Ku jelema Gotik aja kalau saya ke pasar nggak mampir diomelin. Gitu ya. Nah, jadi apa artinya? Tong update. Jadi artinya harus ada tata keramanya. Tuhan tuh yang ngasih kita ruh. Meskipun nggak pegang kita nggak pegang Quran juga didengerin sama menang pahala. Ya, kalau dengar tapi duduk. Tapi dia Buka ayatnya. Dengar sampai mendengarkan. mendengarkan. Kan tadi melihat, menyimak itu berarti semua instrumen mata, hati, akal pikiran menyimak. Itu menyimak namanya. Kalau didengerin sampai ketiduran, Itu kan salah lagi begitu. PPND atau PPND. bisa di PPD. Konsepnya tadi apa konsepnya? Konsepnya apa tadi? PPND. Quran itu apa tipe Pedoman. Ibu mendengarkan jadi pedoman nggak? Nggak. Nambah ilmu tidak? Harusnya nambah ilmu. Harusnya nambah ilmu, nambah informasi. Nah, jadi Ibu Sari ngadengekeun Quran. Kalau sambil nyetir Bu boleh nggak? Yang penting ada pedomannya di sana, ayatnya harus masuk. bisa tukar teh Hah? kan gerak. Gerak. Nggak konsen kita kan ke depan, Iya. bukan ke pendengaran kita. Jadi gini, ada kayak gini ya Bu, Al-Quran itu sebagai syair. Ada kan syair? Ada. Syair itu kan bunyinya kayak nyanyi. Nah, bisa dijadikan syair kan dengan lagu-lagu, tapi Allah tidak menyukainya. Ada tuh ayatnya Bu ya? Ada 69 coba lihat ya. Quran dijadikan syair. Berapa Bu? Yasin. Nah. Yasin. Yasin, Iya, iya. dia memang bawel. Dia lumayan lah gitu. Sekarang mah rada eta. Tapi Terus saya teh Sok, 69 ya. 36 ayat Yasin. Surat Yasin 36 ayat 39 coba. Ayat berapa Bu? Ayat berapa? 69. Yasin itu surat 36 kan? Pasti Iya, hafal iya. Yasin malah ya. Nah. Udah semuanya? Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 36 Yasin ayat 69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. apa tuh? Coba ingat. Nangkep enggak? Al-Quran bisa itu nggak boleh. Kudu didengikeun. Serius fokus. Kalau udah tahu mah kita jadi ngerti sendiri. Jadi artinya gini, Bu. Jangan disambil. Jangan disambil bari nyuci. Jangan buat nyambi. Kan masa 1 kali 24 jam, seminggu 7 hari, piraku pisan ke waktu ke mendengarkan Ari ibu misalkan bekerja, ya kan banyak duit. Ari kaki ibu itu siapa yang kasih? Allah. Tangan ibu yang bisa nyetir mobil siapa yang kasih? Piraku ibu nggak dengerin bari kemana-mana pikiran kan. Kadang kan kayak misalkan lagi ngaji nih ya, ngaji cerita tentang nonton ngaji saya. Ayo kamu ditinggalkan aku begitu pun. Ngelayan ya tapi emang sendiri we ngahalang. Nah, itu salah ngeleneng. Kamu bisa ditinggalkan dari para manja geuning. Mending kan matiin dulu. Oh, terkadang itu segitu. Bangga, cimpon we. Harap yang orang dengarnya di ruang tamu. Kata mah sendiri nama si Quran mah tak kebanyakan sok itu aku teh. Kan dia bilang tadi tidak layak bersair bagi Muhammad, tidak bersair. Sair itu apa sih, Bu? Kayak lagu. Kayak lagu, kayak bersair. Dilakukan. Rasul mah teu diajarkeun sair ku Allah mah. Karena itu pedoman salawat gitu. ya Bu ya. Nah. Kalau salawat kan Tapi kebanyakan. sholat versi Quran beda lagi. Bisa kan. Salawat mah karena ini lagam-lagam Iya. gitu kan. Itu sholawat ya nggak apa-apa sih sholawat mah ya. Sholat itu kan nadom ya. Nadom, ya. itu lebih banyak dia bukan ayat Karena Al-Quran. seringnya sekarang ayat Al-Quran dinyanyiin gitu, kayak dipakai lagam, pakai lagu itu jadi kayak doa itu kan ayat Quran juga. Ya. Itu salah penggalan ayat-ayat Al-Quran kayak doa mau berbuka atau apapun itu kan semuanya itu penggalan ayat. Iya betul. Itu tidak boleh. Iya. Jadi caranya gimana tuh untuk memberitahu? Kalau berdoanya sih mungkin boleh ya. Iya, Kalau walaupun penggalan ayat kan kita berdoa. Waktu kita berdoa kan kita serius. iya. Ibu coba deh kalau orang Kristen Bu ya, penghormatan dia kepada Tuhannya. Dia kalau mau makan tuh ngapain Bu?
Kan begini dulu dia Bu. Iya, diam dulu. Ari urang Bari Bari. doa. itu coba. Itu orang Kristen Bu yang kurang-kurang di kumanya. Iya. Dia kalau mau makan aja berdoa gitu. Kenapa kita nggak belajar berdoa mau makan? Oh, dibilangin langsung bacalah doanya itu kan bisa begitu. Jadi artinya. Nah itu Bu, kadang-kadang kita itu sudah tidak bertata krama lagi pada Tuhan. Artinya etika itu sudah kurang ke awal. Karena tadi itu tidak mempelajari. Karena kita solehnya di baju gamisnya. Kita ambil covernya aja. Tapi perilakunya itu tidak apa ya, tidak menunjang, tidak apa namanya, tidak Islami gitu ya. Tidak sinkron. Tidak sesuai gitu ya, tidak sinkron. Ya harusnya mulai dipelajari dari sekarang gitu ya. Saya juga dulu sama begitu, tapi setelah belajar, oh dengan kesopan kealutannya. Baru tahu Tapi lah beneran Bu. Baru tahu beneran saya. Baru jelas hari ini. Kan dulu saya juga ini one day one juice ngerti. Tapi pas dipikir lagi, Oh ternyata dengan baca Quran sendirian itu ternyata waduh itu benar-benar ya dosa. nah, lebih baik membaca arti. Kalau arti kan ada makna dari kita. Kan Ada lama-lama perubahan gitu. oh iya oke. Ya Kalau- bagusnya dua-duanya. Ya, dua-duanya, Ya, cuman dua-duanya kebanyakan bagus. mah sekarang lebih ke arti aja gitu, jadi paham. Kalau Arabnya sebaiknya dipisahkan baca arti sama Arabnya. Kenapa? Begitu ibu dapat suara yang bagus, ibu lebih suka mendengarkan suara itu. Iya, betul. Jadi lantunan suara itu yang indah. Jadi gitu ya. Tapi kalau artinya ibu dapat pengetahuan. Kalau artinya dibaca dapat pengetahuan, dapat informasi baru. Kan ayatnya banyak tuh, dapat gini kan gitu. Soalnya kan kalau membacakan ayat Al-Quran belum tentu ngerti panjang pondoknya gitu kan. Ya, Cuma itu. dengerin doa Nah, itu suara tadi, bagus ya. gitu kan ya. Nah, jadi kalau ibu, makanya sekarang waktunya sekarang saya mah kepengen sempurna, rek belajar tajwidnya. Sok hari apa belajar tajwidnya kan gampang. Panggil guru supaya ibu lebih sempurna. Artinya itu kan plus, lebih sempurna lagi. Nanti bisa diajar. Antara dokter, resep, obat. Nah, itu. Jadi semuanya saling. Ya, harus semua ya. membutuhkan. Di warung kan Harus nggak semua. tahu ya kita punya. Jadi saling membutuhkan, ada dokter, ada resep, ada obat. Jadi Nah, kalau ibu berpacu cuma apa Arabnya saja, berarti ada resep. Resep mau cager-cager, mau jadi pedoman. Kan tadi Quran adalah pedoman bagi manusia. Makanya saya bilang tadi berpedoman kepada Quran, seberapa jauh ibu mengetahui poin-poin Qurannya itu gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tapi kebanyakan gini Bu ya, lebih baik ngaji dulu aja daripada kebanyakan seperti itu. Kan ada hadisnya juga. Jadi daripada tidak sama sekali lebih baik one day one ayat itu. Jadi saya sebelumnya itu kan luar biasa gitu ya. Jadi orang kuli lah, banyak pekerjaan di boleh apapun gitu. Tapi kalau misalkan sudah duduk sholat, saya sisakan waktu setengah jam atau 1 jam itu untuk ngaji, itu sudah harus ada. Jadi saya dengar mertua suka ngaji, terus dia suka tanya, jadi kepicu mungkin misalkan 1 minggu udah tamat berapa kali, udah berapa kali Hatam ya. Ya. Hatam. Ya. Jadi kalau misalkan hatamnya baru, jadi agak gimana ya? Pacu ya? Nah, jadi selalu nanya terus gitu. Wah, ini saya harus ada laporan, nggak bisa kan berbohong. Jadi saya terapkan juga ke anak-anak saya, kalau misalkan kamu udah sampai mana, malah di grup keluarga anak saya itu dia setor ayat udah sekian. Nah, kemarin Bu Titik rajin amat nih ngaji gitu. Terus saya lihat kok ngajinya gini loh gitu ya, beda dari bulan kemarin ya Bu Titik. Enak gitu ya, lihat gitu ya. Oh ini Baik, nggak kajian. apa-apa. Ini Kita kajian. potong dulu ya. Saya mau tanya dulu, kalau Nabi yang wajib turun, hatamnya kapan? 22 hari. Kapan hatamnya Nabi? Sekali. Hatamnya Nabi kapan? Sok, yang suka hatam Quran nih. Nabi hatamnya kapan? Pas Setiap 17 sholat aja 1 hari. Oh ibu, setiap sholat. Kalau Nabi, kan kita, karena Nabi yang bawa Quran kan, Iya. berarti kita mau nggak mau merujuk ke sini. Iya. Nabi sendiri, penerima wahyu itu berapa lama dia bisa hatam Quran? 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ya. Itu kan Nabi diangkat, Nabi kan diangkat umur 40 tahun jadi Rasul. Iya. Meninggal 63. 63 kurang 40 berapa? 23. 23. Nabi sekelas Nabi tamat 23 tahun, 2 bulan, 2 bulan. Ibu bukan Nabi, tamat 2 hari sebulan. Jagoan mana? Mana itu pertanyaan saya. Jagoan ibu dong. Nah, itu makanya aku bilang. Nabi 23 tahun, 2 bulan,
22 bulan ya? 2 bulan. 2 hari. Ibu bukan nabi, tamat 1 bulan. Berarti pintaran ibu dong. Itu kan cuma bacanya doang. Kalau nabi kan semuanya. Nah, pancena hayang nabi. Hayang mengikuti Harus nabi. mencontoh. Nah, kan suri teladan nabi. Nah, ini satu, itu kedua. Waktu ibu khatam, biasanya nih yang saya pelajari, biasanya bacanya cepet-cepet. Iya. Berapa? Kertas. Kalau buru-buru. Nah, kita lihat ayatnya. Gesa-gesa. Boleh tidak buru-buru baca ayat Quran semacam kita lihat surat 75. Surat 75 16 sampai nah, itu ya. Ini pelajaran semua buat kita saling sharing ya gitu. Nah, kita lihat kalau ibu sebulan itu berarti ibu membacanya tidak ada koma, tidak ada titik. Ya, Ayat 16 75 ayat 16 sampai 17 aja lah. Jadi waktu cepat-cepat baca Quran berarti nggak pakai koma, nggak pakai apa? Ngadurus-dus Gitu ya. Berarti bisa 1 bulan. Jadi hebatan umatna Rasul saya mah daripada Rasul mah gitu mah. Gitu. Sebulan khatam Quran. Canggih banget itu. Oke, coba 75-nya apa? Tapi tidak dapat pahala ya Bu ya. Gitu. Ya nanti kita lihat konteksnya gimana. Yang seperti itu apakah diterima atau tidak, kita lihat ya ayatnya. 175 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 75 surat 75 ayat 16. Janganlah kau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat mengusahakannya. Jangan engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Quran, hendak cepat-cepat menguasainya. Yang kebanyakan tadarusan bagaimana bacanya? Ya, sih. Melanggar atau Karena ingin jadi pahala atau tidak? Kan? Perintah Hah? Nggak bisa, harus ada aturan sendiri. Bu, RT aja ada aturan. Iya mah nu boga langit tuh boga bumi, pasti aturannya ada. Nanti amalan yang tidak sesuai dengan aturannya akan di-delete Bu. 18 103 sampai 105. Al-Kahfi. Enggak apa-apa udah lihat, enggak apa-apa. Nanti belum baca aja nanti balik ke dia. Jadi tadi kan baca Quran harus cepat, jangan cepat-cepat. Terus nah, kalau kita melanggar maka akan di-delete tuh pahalanya di-delete oleh Allah. Surat 18 103 sampai 105. Al-Kahfi. Nah, 18 103 105. Oke, siapa giliran siapa? Oh, Dene. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Jadi gini, tadi kan baca khatam sebulan, bacanya cepet-cepet. Aku kasih tahu kata Allah ke Nabi Muhammad, orang yang paling rugi melakukan itu. Siapa orangnya, Sob? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ibu sebulan sudah tamat, udah tadarusan, wanjus. Cek Allah teh. Terus 105-nya? Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan. Tadi disuruhnya baca pelan. Terus Mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. terus Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari tuh kiamat. gimana? Kira-kira pemikirannya? Sia-sia. Sia-sia. One day one juice. Ibu nggak ngerti, tidak diperbuat. Cek Allah mah. Jangan cepat-cepat. Ibu 1 bulan udah selesai kan? Nabi ke 23 tahun Bu. Baca puisi ada ini ya Minimal 10 tahun untuk kita. Minimal 10 sampai 15 tahun belajar. Sebenarnya Bu 10 tahun cara baca Quran. Jadi Allah gini, Allah tidak melihat gini Bu, gini, itu kan wahyunya kan langsung. Nah untuk kita untuk menamatkan ini maka ibu harus install ayat, namanya install ayat. Gini, di dalam diri kita ini ada jasad ya. Setelah ini jasad, ada ruh, ada jiwa, ya dari sekilas. Ada ruh, ada jiwa, beda-beda semua itu, tapi satu kesatuan. Jasad fisiknya bukan.
jasad fisik, jasad casing HP. Kalau ruh itu baterai, kalau jiwa itu memori. Nah, si memori ibu harus makan tidak? Kalau memori HP mah diisi kan? Nah, diisi. Nah, untuk mengisi jiwa itu, maka ibu minimal harus baca ayatnya dari Al-Baqarah sampai selesai, minimal 10 ayat atau 5 ayat atau 15 ayat per hari. Per hari. Berarti ibu sudah memberi makan apa jiwa. Sedang mengisi memori, gitu ya. Beda lagi ya Bu dengan sholat membacakan. Beda, itu beda. Sholat mah sudah aturannya demikian. Beda. Nanti kan ada belum masuk tadi ya ke 2945 belum masuk tahapannya. Nah, si ruh itu punya Allah, ya. Kalau casing makanannya makan ini semua casing nih. Casing makannya apa? Kalau saya bilangnya makanan bumi nih. Ini makanan bumi semua nih. Buat apa? Buat casing. Nah, makanan jiwanya yang mana? Itu ayat-ayat tadi. Makanya kita sering stres, sering sakit kepala, sering galau. Seketik mana masalah galau, stres. Jiwanya kurang Karena gizi. jiwanya tidak matang, jiwanya kosong, jiwanya nggak makan. Jarang makan. Gitu. Kayak di pojok denger lagu India gitu. Hujan kurang makanannya bisa sakit. Nah, apalagi jiwanya. Makanya jiwa kita itu yang sebut krisis. Karena kita nggak makan, jiwanya kosong, batinnya kosong. Hubungan suami istri itu hubungan fisik, bukan hubungan batin. Walaupun dirasakan ada di jiwa gitu loh. Jadi hubungan, jadi makanan batin mah bukan makanan seks, tapi makanan ayat gitu. Sehari terserah ibu kekuatannya, mau 10, mau 5. Tapi Bu, ini mah saya sudah melaksanakan, saya sudah merasakan. Ini mah berbagi aja sharing ya. Alhamdulillah. Ketagihan ngaji yang benar tuh memang kita membaca arti. Nah, setelah itu kita haus akan bimbingan, ya termasuk ibu gitu. Jadi setiap hari-hari yang sekarang hari-hari yang dirindukan saya mah Senin, Selasa sama Rabu. Jadi mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau kita baca juga kalau tidak ada Jadi gini, ibu gini ya, perlu saya infokan untuk memahamkan itu tidak semua bisa dilakukan karena ada tahapannya Bu, ada tahapannya itu sampai ke pahaman itu. Ibu bacanya sekarang pasti belum paham, karena itu melalui pembelajaran gitu. Ada beberapa tahap yang harus saya lakukan gitu ya. Kalau bahasa klinik nama kudu puasa dulu, hari kurang kudu puasa gitu. Ada beberapa tahap supaya dipaham itu, karena kepahaman itu tidak diberikan kepada setiap orang. Itu perlu belajar lagi. Bisa, semua bisa. Satu, ibu kudu jihad. Kan tadi jihad, bacanya pelan-pelan, terus kan. Terus tadi mengerjakan amal ibadahnya sesuai dengan yang Allah kasih. Nanti Allah akan bimbing. Makanya doa saya selalu, ya Allah ya Rob, berikanlah sahabatku di sini petunjuk tanpa melalui aku, langsung darimu kepada mereka masing-masing. Itu doa saya begitu Bu. Jadi saya hanya fasilitator aja. Nanti masalah pemahaman ayat ibu sendiri. Nanti yang nangkepnya kebersihan jiwanya sendiri gitu. Nah, gitu dah. Saya butuhkan dokter. Saya butuh obat. Beli obatnya gitu. Saya mau bisa ngobatan gitu. Tapi Ibu selama pengajian ini buka paham ini, Susi juga alhamdulillah banyak perubahan dari diri sendiri gitu. Ya iya Bu. Jadi yang disebut dengan apa? Hijrah. Kita mah hijrah baru pada pakaian, belum hijrah akidah. Kita berpakaian sudah berjilbab, udah Bu. Berjilbab sudah. Akidahnya belum. Akidah yang dimaksud Allah itu yaitu akidahnya kepada akidah Allah. Gitu ya. Nanti banyak Bu kenapa hijrah. Nanti saya juga pahamnya lama, 2 tahun mengaji baru Alhamdulillah. Apa yang bisa berubah? Nggak boleh tergesa-gesa ya, kan tadi jangan gerakan lidahmu untuk membaca Quran tergesa-gesa. Segala sesuatu ibu nggak boleh tergesa, dalam apapun tidak boleh tergesa-gesa. Ya kalau sekarang kemarin kita belajar sifat dasar manusia ya. Tergesa-gesa itu nanti sama Allah dihukum, diazab juga. Kayak yang buru-buru pinter, kayak yang buru-buru selesai masalah, kayak yang buru-buru cager. Kok Allah tidak azab sekalian. Tapi aja malah mahal ya Bu ya. Orang setiap orang itu seperti itu pengalaman Iya, saya ya. makanya Allah bilang gitu. Yang saya tanganin itu pasti pengen segera. Iya. Pengen cepat. Iya, nggak bisa. Pengen selesai. Manusiawi. Orang manusia mah tergesa-gesa. Nanti ada sifat dasarnya tergesa-gesa gitu ya. Kenapa? Senangnya iblis yang Kan obat, dokter ngasih obat sehari 3 kali buat seminggu. Kenapa nggak sekaligus diminum atau?
biar Cager biasanya ngomong kan kabeh. ayeuna ngabrol. Cager langsung dikubur. Nah, itu bertahap. Cager kabeh. Ibu pemahaman, cuma salah itu tekad. Harus punya tekad yang kuat. Seperti Nabi Adam tidak punya tekad yang kuat ketika dilarang memakan buah itu ya. Kita lihat 20 115. 20. Jadi satu harus punya kemauan yang kuat ya Bu. Harus jihadnya yang semangat yang besar. Toha. Ya. 20 berapa? 20 115.